Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah Gamping, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kami hormati hadir bersama kita Pak Arda, juga tentu beserta rombongan yang mungkin bersyukur alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya kita bisa bersama hadir. Ibu juga tampaknya cerah. Alhamdulillah. Walaupun ada yang tampak wajahnya cerah, nggak rata Pak. Mungkin agak buru-buru ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya diminta dan diamanahi berkaitan dengan bagaimana ibadah kita, utamanya sholat, mampu dan bisa kita laksanakan dengan sempurna. Dan tentu kesempurnaan sholat itu bisa kita lakukan kalau kita laksanakan dengan berjamaah. Dan mumpung ada Pak Harda juga ini ya, bagaimana kemudian kita nggak membicarakan soal imam nanti, tapi kita bicara soal makmumnya. Bagaimana makmum yang baik sehingga sholat berjamaah itu menjadi sholat yang sempurna, sehingga memang punya implikasi positif ya dalam kehidupan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kita hafal ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi yang ayatnya hafal tapi yang dilaksanakan ya berbeda, atau yang ditemukan berbeda. Sering disebut STMJ ya Pak ya, sholat terus tapi maksiat jalan. Wah, hafal itu Bu ya, biar seimbang katanya ya. Tapi ini yang tentu berbeda, karena setiap aktivitas ibadah kita harusnya punya athar, punya pengaruh. Nah, saya akan awali bahwa pandangan kita tentang ibadah harus komprehensif. Jadi perserikatan kita Muhammadiyah memberikan sebuah argumentasi dan definisi ibadah itu sangat-sangat komprehensif. Jadi dalam rumusan kita al-ibadah, ibadah itu dirumuskan at-taqarrub ilallah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Tapi tidak saja hanya aspek bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, tapi juga wal amali bima adzina bihi syari'ah. Nanti Bapak Ibu rujuk ya, bagaimana di dalam rumusan MKCH kita. Pernah baca nggak rumusan MKCH Bu? MKCH apa singkatannya? Matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, bukan makaci. MKCH makaci. Matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, yang di sana didasari bahwa Islam dipahami komprehensif melalui 4 unsur akidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyah. Esensi penting ibadah. Ibadah bagi Muhammadiyah adalah dalam cakupan yang tidak saja spesifik khusus,
mendekatkan diri dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi ibadah juga dalam definisi yang luas. Wal amalu bima adzina bihi syari'. Menjalankan yang diizinkan oleh syariat. Itu prinsip kita. Maka pandangan kita terhadap ibadah harus tidak saja khusus tapi juga umum. Maka pandangan kita nanti dalam implikasi ibadah kita tidak saja khusus pribadi kita tapi juga umum. Karena kita lagi-lagi perserikatan kita mendefinisikan Islam tidak hanya sekedar apa yang disyariatkan Allah melalui para nabinya, tapi ada kata-kata itu li solahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kesejahteraan, untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Gitu ya Pak, Bu. Pandangan kita harus luas, tidak hanya sempit. Nah, nanti kita akan bahas cakupan yang mungkin sempit, tapi harapannya punya cakupan yang lebih luas dalam implikasi dan aktualisasinya. Karena kalau pandangan ibadah kita hanya sempit, ibadah hanya dipahami kaitannya dengan yang khusus, menjalankan perintah. Ya berapa jam kita dalam sehari menjalankan perintah? Paling cuma sholat ya. Sholat itu berapa menit sehari? Ada berapa menit Pak sehari sholat Pak? 10 menit paling ya. Tapi kalau sekarang agak lama kayaknya Pak ya. 10 menit kali 5 saja 50 menit, masih 23 jam, 10 menit. Apain? Ya, zikir, baca Quran berapa lama? Maka harus menjadikan seluruh aktivitas kita aktivitas yang diizinkan oleh Allah dan bernilai ibadah. Karena tak mungkin kalau kita hanya pahami sempit, maka peluang kita nanti bisa husnul khotimah akan sulit. Tapi ketika pahaman kita itu 24 jamnya ini adalah ibadah, maka kapanpun dimanapun kita siap, waktunya nanti dikembalikan. Artinya ini clear bahwa kita semua harus menjadikan aktivitas ibadah kita semuanya dalam keseharian 24. Nah, salah satu ibadah yang khusus adalah sholat. Sholat ini ya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Selain keutamaannya, karena dalam ibadah khusus itu ada yang ketentuannya aspek jasmania, ada yang ketentuannya aspek maliyah, ada yang ketentuannya yang double maliyah dan jasmania. Kalau sholat itu ketentuannya jasmania. Jadi ada ketentuan jasmani kita, gerakan-gerakannya itu ditentukan. Selain ya tentu sholat dalam definisi ya kita bermunajat dan doa, maka ada hal yang kita baca. Tapi sholat itu adalah aktivitas yang secara jasmani ditentukan sehingga kemudian kita bisa melaksanakan. Maka sholat dalam istilah itu sebuah aktivitas yang dikerjakan ya, diawali dari takbir dan diakhiri dengan salam. Maka diskusi sholat, diskusi tentang tidak saja berkaitan dengan bacaannya, tapi juga berkaitan dengan gerakannya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Tidak hanya sekedar muni usolli, tapi memang ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihatku, kata Rasul, sholat. Maka kita dituntut untuk secara gerakan ini sesuai dengan apa yang dituntunkan. Beda ya, kalau zakat kan nggak ada ketentuan jasmaninya. Kalau zakat tuh ketentuannya adalah aspek maliyah, hartanya. Bebas kan kita zakat kan nggak ada gerakan-gerakan tertentu. Cara-caranya ada yang boleh transfer langsung dan lain sebagainya. Tapi sholat
sholat kan nggak ada ketentuan materi, ada nggak? Sholat minimal bawa duit, nggak mungkin, nggak ada, bebas. Ya, ngantongin duit, nggak ngantongin duit, boleh. Tapi ada ibadah yang double, seperti haji itu double itu. Maka manis datoa ilaihi sabila. Kenapa? Dia kenapa berat? Karena ada unsur jasmaninya. Dia harus datang ke Mekah, kemudian dia harus tawaf, gerakannya jelas, gitu ya. Nggak boleh kita sembarangan muter, gitu ya. Kemudian dia harus sa'i juga, kapan dia harus lari-lari kecil, gitu kan clear gitu. Sampai kemudian ada diatur juga secara spesifik jasmani serta materi. Materinya kan diatur. Ya toh, kalau hajinya tamatuk maka dia harus menyembelih hewan. Kalau dia kemudian kenada maka dia harus ada ketentuan-ketentuan materi yang diatur di sana. Kalau puasa itu baru gampang. Puasa itu banyak para ulama menyebut ibadah yang paling mudah dalam Islam itu puasa. Kenapa? Kayaknya nggak ada jasmaninya, nggak ada materinya, nggak ada ketentuan jasmani. Ada nggak ketentuan jasmani puasa? Nggak ada. Ya, maksudnya nggak ada gerakan-gerakannya, nggak ada gerakan-gerakannya. Puasa update status saja boleh, ya kan? Lagi lemes tadi foto, puasa lemes nih, gitu boleh. Update status. Sholat kan nggak bisa. Lagi sholat nih, lagi sujud kan nggak bisa. Puasa boleh. Hari ini puasa, buka puasa sama siapa ya? Boleh. Culik aku dong. Karena minta diajak buka puasa bareng. Jadi, nah ini clear. Maka ada satu aktivitas yang membawa kita untuk sempurnanya sholat, yaitu dengan cara memastikan gerakan sesuai dengan yang dituntunkan. Gerakannya sesuai dengan dituntunkan. Maka oleh karena itu, ya masing-masing Bapak Ibu semua harus memastikan bagaimana gerakan sholatnya tadi adalah gerakan yang dituntunkan itu, bukan gerakan-gerakan yang memang jauh dari nilai-nilai tuntunan. Nah, maka harus belajar. Mudah-mudahan melalui kajian ini juga kembali mereview untuk mau belajar kembali. Bagaimana sih diawali dari berdiri tegaknya, gitu kan? Berdiri tegak sampai kemudian bagaimana mengarahkan pandangan ke tempat sujud, bagaimana takbirnya, ya, mengangkat kedua tangan, jajar dengan daun telinga, ya toh, ibu jari ini sejajar dengan daun telinga bagian bawah, kemudian tangan direnggangkan, kemudian telapak tangan dihadapkan ke kiblat, karena detail. Allahu Akbar. Bagaimana bersedekap, Allah. Ada yang muter-muter dulu. Saya nggak tahu juga tuh dalilnya kenapa dia harus muter gitu ya. Oh, persiapan. Allah. Tapi ya supaya kanan dulu aja. Dibalap dulu Pak, baru. Saya rasa tidak. Tapi ada argumentasi hikmah gitu ya. Memang kiri ini identik dengan sebuah nilai-nilai kejelekan, ya. Kemudian itu kanan ini ada kebaikan, yang dimana kejelekan itu kemudian ditutupi oleh kebaikan-kebaikan, bahkan kemudian digenggam, diikat itu kejelekan-kejelekan tadi itu kemudian tidak bisa terus berkembang karena terus sampai kemudian bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana sampai kemudian salam. Semua harus clear. Jadi saya rasa kalau ada hal-hal yang memang belum clear, ya nanti bisa dikonfirmasi. Itu satu. Jadi secara gerakan ini harus benar-benar dipastikan. Kemudian yang kedua ya tentu secara bacaan. Bacaan dalam arti doanya.
doanya ini juga harus benar-benar dipastikan sesuai dengan apa yang dituntunkan. Ya, termasuk juga di dalamnya adalah karena ada beberapa perbedaan yang tidak saja perbedaan itu bersifat kontradiktif ya, tapi bisa jadi perbedaan itu bersifat keragaman dalam kita membacanya. Misalnya seperti doa iftitah, itu kan kita beragam ya. Artinya boleh mau pakai Allahumma ba'id baini, boleh pakai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh juga yang panjang itu. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati sampai kemudian wa atubu ilaihi. Tapi jangan buat varian yang baru. Kalau buat varian yang baru itu sama saja kita mengada-ngada dalam bacaan. Kita nggak boleh mengkombinasi. Saya boleh nggak sebagian yang depan sama sebagian yang itu tidak diizinkan. Doa sujud, doa ruku, semuanya juga ada variannya yang sama-sama kemudian dikerjakan dan diamalkan oleh Rasul. Maka saya rasa ketika kita sudah pahami baik gerakan maupun bacaannya, itulah yang menjadi indikasi utama untuk kesempurnaan sholat kita. Bagaimana kemudian kita benar-benar bisa menjadi sempurna sholatnya? Ya, sempurna sholatnya adalah sholat yang dikerjakan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik gerakan maupun bacaannya. Gitu ya Pak. Saya sedang Pak kalau ngangguk gini. Berarti tandanya paham gitu ya Pak. Kemudian, nah sekarang aktivitas yang kedua, setelah kita paham secara pribadi bahwa sholat, nah sholat sama dengan sebetulnya aktivitas ibadah yang lain harusnya punya pengaruh dalam diri kita. Harusnya punya pengaruh. Sama lah. Jadi dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitu juga puasa harusnya punya pengaruh. La'allakum tattaqun. Begitu juga haji pun juga harusnya punya pengaruh. Mabrur ya, sering kita mengenalnya dengan istilah mabrur. Termasuk juga misalnya zakat harusnya juga punya pengaruh. Apa misalnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Dia harusnya punya pengaruh dalam kehidupan. Nah, berarti bagaimana kemudian sholat kita tadi itu bisa berpengaruh dalam kehidupan kita? Maka satu-satunya adalah dengan memastikan apakah yang kita kerjakan tadi ini sesuai dengan tuntunan atau tidak. Kalau dirasa sudah, tinggal pertanyaannya motivasinya untuk apa? Niatnya untuk. Karena prinsip dalam ibadah itu kan dua yang khusus itu. Yang pertama diniatkan karena Allah, ikhlas kepadanya dan tidak dijadikan sebagai sarana-sarana yang ditujukan kepada tandingan-tandingan Allah. Enggak. Jadi ikhlas kepadanya, niat ikhlas. Yang kedua, ya tuntunan. Kalau misalnya tadi merasa STMJ, pertanyaannya kan sholat saya berarti ada yang enggak benar. Apakah gerakannya ataukah bacaannya? Ataukah bacaannya tadi hanya sekedar baca tapi tanpa kita pahami, tanpa kita mengerti, tanpa kita resapi sehingga kemudian tidak menggerakkan hati dan raga saya serta pikiran saya untuk bisa menjadi lebih baik. Atau kemungkinan yang kedua, kayaknya udah benar semua, saya paham semua. Jangan-jangan sholat saya ini bukan untuk Allah semata, tapi untuk tandingan-tandingan Allah atau hawa nafsu kita karena mungkin riya atau karena untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah itu saja tolak ukur. Tidak hanya sekedar. Nah nantinya efeknya tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mau mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini sholat punya pengaruh tadi.
kira-kira sekarang yang masih banyak SDMJ, sekarang masih banyak orang yang kira-kira tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu kira-kira banyak yang nggak paham tentang tata cara sholatnya, atau karena banyak orang yang sholatnya hanya untuk pamer, atau malah ya memang nggak sholat atau malah memang tidak sholat. Padahal dalam pelajaran kita kan ya, as-sholatu imaduddin, ya dah, awwalu ma yuhasabu indallah, itu adalah sholat. Yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholat. Atau mungkin hal-hal aktivitas yang lain yang mungkin secara spesifik harus juga kita imaduddin, tiang agama. Awwalu ma yuhasabu indallah, awal yang dihisab oleh Allah. Bahkan kemudian sholat itu menjadi parameter seseorang, parameter keimanan dan ketaatan seseorang terhadap ajaran dan kegiatan. Itu clear, Bu? Itu yang jadi tanya saja sama diri. Tanya saja sama diri. Jadi bekasnya sholat itu adalah kehidupan yang baik. Tidak hanya sekedar ya asarus sujud yang mungkin ininya kalau kemarin saya ngajar mahasiswa, iya Pak, nggak cuma ininya hitam Pak, ada wasit Bahrain tuh ininya hitam kurang Pak kemarin Pak. Nyurangi timnas Indonesia katanya begitu kan, bisa-bisa saja ketemu mahasiswa. Jadi tidak hanya sekedar pada fisiknya, tapi justru semua aktivitas ibadah itu akhar itu pengaruh pada pengaruh kehidupannya. Gimana mungkin Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bagaimana mungkin dia masih sombong? Sami Allahu liman hamidah, bagaimana mungkin dia berkata kasar, berkata bohong dan lain sebagainya, padahal Allah Maha mendengar. Bahkan sampai penghujung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana mungkin dia menebar kebencian, menebar permusuhan, padahal di dalam sholat dia menebar salam kanan kiri. Ini menunjukkan sebuah harusnya punya pengaruh dalam kehidupan. Gimana bisa berjalan dengan baik? Memang satu-satunya cara ya dilakukan dengan bersama atau berjamaah dengan baik. Punya pengaruh dalam kehidupan memang konsepnya adalah kebersamaan. Bagaimana berjamaah? Kita lihat saja bagaimana konsep berjamaah kita. Jauh kan Bu? Misalnya kita sholat dengan bagaimana kita menjalankannya dengan baik sendiri dengan berjamaah kan pasti relatif lebih siap yang berjamaah kan, lebih siap dari banyak hal, baik dari segi persiapannya, termasuk juga di dalamnya adalah hal-hal yang memang bisa kita maksimalkan dengan baik. Ini saya sudah bahas tentang kesempurnaan sholat. Kemudian bagaimana membangkitkan kekhusyuan dalam sholat? Allazina hum fi sholatihim khashi'un, khusyuk. Tentu, nah, kalau diberikan gambaran khusyuk ini juga tidak menjadi syarat ya sahnya sholat. Khusyuk tidak menjadi syarat sahnya sholat. Nah kalau apalagi kalau dilihat syarat sahnya khusyuk tadi itu, bahkan kalau merujuk Sayyidina Ali ditusuk gak terasa katanya. Ditusuk apa sih? Hah? Sate? Apalagi misalnya waktu kalau film Delisa dulu ya kalau belajar sholat itu sampai usulnya sampai mau tsunami aja nggak gerak dia. Nah itu masih. Tapi memang khusyuk tadi itu memang harus diciptakan, harus dipersiapkan.
diciptakan dan dipersiapkan dengan baik, dan sama-sama diciptakan dan dipersiapkan dengan baik. Karena bisa jadi juga ya kadangkala mungkin pas Allahu Akbar toto ingat sesuatu bisa, atau bisa jadi juga pas sujud, wah pas karpetnya dapat, waduh karpetnya kayaknya tahu ini, dan lain sebagainya. Banyak hal yang memang harus kita ciptakan membangun sebuah kehusuan. Jadi misalnya ya masing-masing kita untuk berupaya untuk membangkitkan kehusuan tadi sehingga kemudian tidak bisa tidak terganggu dengan baik. Artinya benar-benar bersatunya hati, bersatunya pikiran selama sholat sehingga benar-benar merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan utamanya sholat dikerjakan dengan berjamaah. Konsep berjamaah ini menjadi konsep penting dalam kehidupan kita, yang sebetulnya inilah miniatur bagaimana dijalankannya aktivitas kehidupan, di mana aktivitas tadi itu dalam rangka untuk bisa terjadinya amar ma'ruf nahi mungkar, terjadinya bagaimana saling mengingatkan untuk tidak berbuat keji dan kemungkaran. Kalau dalam sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Tugasnya beratan mana Pak? Imam apa makmum? Gimana Pak? Beratan imam apa makmum? Pilihan itu. Pilihan. Menurut saya ya imam berat, tapi tugasnya hanya bagaimana memastikan sholatnya tadi itu berjalan dengan baik dan benar. Tapi seorang makmum juga berat ternyata, bukan mudah. Kenapa? Karena tugasnya itu dua. Tugasnya itu taat ketika imamnya benar, mengingatkan kalau imamnya salah. Tugasnya dua kita makmum. Jadi Pak Hada nanti kalau jadi tugasnya satu. Bagaimana memastikan bahwa memang maju, berjalan on the track dengan benar dan lain sebagainya. Kita ini makmum-makmum ini harus taat kalau diajak maju, benar, sesuai dengan ketentuan apa yang kita tegakkan. Tapi kalau misalnya tidak, kita pun berkata dengan subhan, berkata yang baik Pak aja. Masa salah, imam salah kita enggak. Subhanallah. Udah dibilangin subhanallah gak mau lagi, subhanallah lagi. Sampai kemudian ya udahlah, intikal aja udah. Bikin jamaah sendiri aja. Ini udah diingatin subhanallah enggak mau. Ini penting. Maka konsep ini harus berjalan dengan baik. Bagaimana kemudian dia bisa dijalankan dan punya pengaruh dalam kehidupan, memang utamanya dilaksanakan dengan berjamaah. Dan berjamaah inilah miniatur bagaimana membangun nilai kebersamaan dalam kehidupan. Dan berjamaah ini tidak saja kaitannya dengan bagaimana bicara soal imam dan pemimpin, tapi bicara juga soal pemimpin. Jelas imam jelas harus kita pilih yang baik, yang bagus, yang baik, yang bagus, yang paling paham, yang kita kenal dengan dekat, yang mengerti siapa makmumnya. Jangan nanti di masjid kelihatan nih kayaknya wah alim bagus, kemudian main kita suruh jadi imam saja tapi kita tidak kenal. Jangan-jangan kemudian dia bacanya mentang-mentang hafiz tapi panjangnya minta ampun, meresahkan. Sampai makmumnya sudah malah gak husuk, malah lihat kanan kiri, malah lihat saldo kas masjid. Harus juga lihat proporsinya, lihat. Belum dilihat nih. Baca ayat-ayat yang relatif populer sehingga kemudian seandainya imamnya secara kebetulan mungkin lupa, dimungkinkan ada yang mengingatkan dengan baik. Coba bahasanya panjang, gak dikenal ayatnya, gak lihat bahwa
makmum-makmumnya itu demikian. Coba kalau salah, pasti makmumnya semua. Oh, rasake, yo, dalam hati itu cuma nggak bicara soal apa. Ayo, apa, pulhu gitu mesti. Nah ini juga menjadi hal yang penting, harus paham juga dalam situasi. Jadi maka konsep ini menjadi hal penting. Jadi makmum ini menjadi hal yang juga berat, tidak hanya ringan. Jadi punya tugas dan fungsi yang berat, bahkan lebih berat daripada sosok si imam. Berat jadi sosok imam. Maka lebih bagus jadi apa? Jadi imam. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, ini bagaimana dalam konsep yang terakhir. Setelah kita yakini kesempurnaan sholat itu, yang pertama adalah bagaimana gerakan dan bacaan. Kemudian kalau gerakan dan bacaan sudah dipastikan sesuai dengan tuntunan, pastikan motivasinya, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, bagaimana parameter sholat yang berhasil? Parameter sholat yang berhasil adalah parameter sholat yang punya pengaruh dalam kehidupannya. Dia mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam dirinya. Sholatnya bisa menjadi perisai untuk menghalau kejelekan-kejelekannya. Kalau memang dirasa tidak, introspeksi dulu ke dua tadi, bersihin dulu. Gimana cara membersihkan sholat kita? Belajar sholat dengan baik sesuai dengan apa yang dituntunkan, gerakan-gerakannya dan lain sebagainya, dan bacaan-bacaannya tadi itu dipastikan. Gimana itu bisa dilakukan dengan baik? Berjamaah. Berjamaah ini menjadi konsep penting. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacanya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kami berbicara, yang ngomong saya tapi kami. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kami bicara. Maka oleh karena itu kebersamaan dan berjamaah ini menjadi sebuah hal. Nah, dalam kebersamaan dan berjamaah tadi, posisi imam penting. Kita harus pilih imam yang terbaik, imam yang dirasa mengenali makmumnya, dekat dengan makmumnya, tahu proporsi makmumnya sehingga kemudian dia bisa lekat. Makmumnya kemudian mau taat, tapi makmumnya nanti mau menyampaikan hal-hal yang dirasa kurang. Kalau seandainya memang itu dirasa, itu dalam konsep kehidupan. Selain dia pilih yang baik, yang bagus, yang mungkin secara spesifik punya bacaan yang bagus, tapi di aspek yang lain dia harus benar-benar mengenali makmumnya dengan baik. Kenali dia, sufakum fis shalah, dia lihat dulu belakangnya, siapa belakang dia, siap enggak untuk benar-benar mengingatkannya, karena itu hal yang sangat penting. Saya rasa itu sebagai pengantar, mudah-mudahan nanti ada hal-hal yang mungkin bisa dikonfirmasi dan dipertanyakan dengan baik. Dan ada 8.45, mulainya agak mundur gitu. Tapi selesainya harus tepat waktu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.